kita berkumpul melaksanakan kompel di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus Ketua Kompel dan yang saya hormati rekan-rekan guru di 13 mata kuliah. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah diseminasi atau tentang rencana tindak lanjut saya, yaitu tugas dari PKG PJOK, yang mana ini adalah rencana tindak lanjut tugas goalnya hampir terakhir ya teman-teman, ibu-ibu semuanya. Nanti akan saya sampaikan, dan di sini kita berkolaborasi bukan untuk mencari benar salahnya dalam sebuah program, tapi di sini berkolaborasi menghasilkan produk atau nanti pembelajaran terbaik yang berpusat pada peserta didik. Itu nanti goal terakhirnya. Nah, di sini saya yaitu Indra Susito ya, kelas 6 PKG PJOK yang difasilitasi oleh Bapak Suyatno MPD, akan memberikan rencana tidak lanjut yang berupa proyek ya, itu ya, proyek tentang PJBL atau Project Based Learning, yang mana nanti proyek ini akan kita lakukan bersama-sama, kita bahas, kita tolong diberikan masukan supaya semuanya nanti baik ya. Mungkin nanti di sana sini banyak kekurangan, kita di sini bersama-sama membenahinya. Yang pertama, PKG PJOK itu program yang diluncurkan oleh Kemendikbud ya, yang mana di sini adalah BGP selaku pelaksananya, oleh Guru Penggerak Sumatera Selatan, yang sekaligus memfasilitasi kami tentang pengembangan kompetensi guru PJOK, yang mana beberapa dekade belum ada pengembangan, dan khusus saat ini perhatian pemerintah untuk PKG PJOK, khususnya guru-guru PJOK. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada kata di sini adalah perlombaan lari jarak pendek. Ibu-ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, kenapa saya ngambil judul ini perlombaan lari jarak pendek? Mungkin ada yang tahu di sini kenapa saya memberikan itu. Ya, karena perlombaan lari jarak pendek itu kita ketahui bersama, anak-anak itu paling suka namanya berlari. Ya, terus olahraga yang paling murah meriah, terus yang paling mudah dilakukan dan tidak banyak biaya, tidak memerlukan aset atau yang peralatan yang paling banyak, yaitu berlari. Dan anak-anak ini kebanyakan menyukai lari, ibu semuanya ya, daripada berjalan, karena masa mereka adalah masa tumbuh kembang yang menghabiskan banyak energi untuk bergerak daripada untuk tumbuh. Jadi saya ambil dari situ perlombaan lari jarak pendek. Dan di sini ada latar belakang yang saya buat adalah mengenai mengapa saya mengambil program itu atau proyek itu. Yang pertama adalah program perlombaan lari jarak pendek merupakan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan minat bakat peserta didik tentang kesehatan dan kebugaran melalui pendidikan gerak. Dengan kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat lebih aktif untuk terus bergerak sepanjang hayat. Nah, maksudnya di sini ibu-ibu ya, kawan-kawan semua, anak-anak itu sudah jarang sekali yang banyak bergerak. Rata-rata sekarang ini permainannya main game seperti itu ya, dan kurang banyak bergerak. Dan motonya sekarang itu adalah sehat itu adalah bergerak aktif sepanjang hayat. Maunya anak-anak itu bagaimanapun juga harus bergerak untuk
memperoleh kesehatan dan kebugaran dirinya sendiri ya. Bagaimana kalau nanti anak kita itu kalau kurang bergerak, Bapak Ibu, ya, nanti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Nanti akan ada ulasan di selanjutnya. Yang kedua adalah program perlombaan lari jarak pendek ini dapat mengakomodasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan melibatkan peserta didik sebagai pelaku, pengamat, penilai sekaligus pengambilan keputusan. Karena ini bersifatnya proyek nanti, maka mereka itu harus terlibat langsung dalam kegiatan. Dan di situ ada kata-kata mengakomodasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah ya, kita tahu bersama pembelajaran sekarang ini harus berpihak pada peserta didik. Jadi pusat pembelajaran itu adalah anak tersebut, dan kita sebagai guru yang hanya memfasilitasi sebagai fasilitator ya. Dan mereka juga nanti sebagai pengamat, penilai sekaligus mengambil keputusan. Anak-anak sekarang sudah diarahkan ke sana ya. Misalnya mereka tentang minat bakat, mereka akan ditanya bagaimana anak kita melakukan misalnya gerak lari. Kalau gerak lari itu, Pak, enaknya lari jarak pendek seperti itu. Biasanya mereka seperti itu ya. Dan kita hanya mengakomodasi saja kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah program ini sebagai wadah peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan mereka di bidang atletik, yaitu lari untuk memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Nah, saya stop dulu sampai alam sekitar. Kita ketahui bersama alam kita ini, alam sekitar kita ini memungkinkan untuk anak-anak untuk aktif berlari, untuk bergerak ya. Tetapi nyatanya memang di sini kurang memang ya, kita akui mereka itu kurang aktif ya. Padahal secara aset alam atau lingkungan kita ini mendukung, yang mana ruang geraknya itu masih sangat luas ya untuk bergerak. Berbeda kalau di kota. Kalau di kota hanya tempat-tempat tertentu yang bisa untuk dijadikan sarana bergerak atau berolahraga. Nah, kalau kita memungkinkan ini asetnya ini ya. Terus dengan demikian harapannya ke depan peserta didik lebih memilih kegiatan aktif daripada kegiatan yang pasif. Jadi mereka itu kita stimulus untuk bergerak aktif, ibu semua ya. Jadi anak-anak itu kita bagaimana kondisinya itu bergerak aktif. Karena selama ini anak-anak itu diisi dengan kognitif saja, tapi psikomotornya kurang. Dan itu memang dampak kemajuan zaman, yaitu misalnya dampak teknologi dari handphone misalnya kan, dampak negatifnya seperti itu. Lebih banyak main game daripada main sepak bola atau berlari seperti zaman-zaman yang dulu. Yang selanjutnya adalah mengakomodasi tentang voice, choice, dan ownership. Kira-kira ada yang tahu tidak nih? Voice, choice, dan ownership. Coba, nunggu apa Bu? Cari dulu Bu. Kita pelajari bersama ini tentang voice, choice, dan ownership. Nah itu pembelajaran modern itu ya. Jadi voice itu apa tadi? Ya, kalau voice itu adalah suara. Suara ya. Jadi begini, suara itu maksudnya peserta didik itu diberikan kesempatan untuk bersuara, untuk memilih, ya. Dan selanjutnya choice adalah pilihan. Jadi mereka kita akomodasi untuk memilih minat bakat mereka itu apa. Pak, aku pengennya lari maraton. Pak, aku pengennya lari jarak pendek. Nah, nanti kita buat bagaimana mereka itu jarak pendek itu diperpanjang untuk seperti jadi lari maraton. Ya, kalau dalam pelajaran lain misalnya pelajaran IPA misalnya kan, karena kita ini proyeknya lintas pembelajaran dan lintas kelas ya, lintas fase. Jadi seperti itu. Nanti dalam
IPA misalnya, ada yang suka masalah apa kemarin seperti Bu Elpa itu yang tentang materi IPA, yaitu tentang tumbuhan misalnya kan. Ada yang suka pohon atau batangnya, ada yang suka daunnya, ada yang suka apa kemarin Bu Elpa? Daunnya apa? Buahnya ya. Nah nanti itu adalah dinamika namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, nantinya ke sana ya. Jadi sebuah proyek itu adalah kita berkolaborasi semua ini dari mapel, semua mapel, PJOK, terus agama, terus apa tadi namanya? IMPAS, satunya matematika. Karena nanti misalnya saat lari itu adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya, mereka akan mempelajari yang namanya jarak kan, jarak. Nah di situ terbentuklah namanya ruang belajar mengenai matematika atau ruang jarak. Ownership itu ada kepemilikan. Kepemilikan itu owner atau mereka yang mengelolanya, ya. Kepemilikan atau kepeminatan mereka kan mereka yang mengelolanya. Jadi nanti itu kalau masalah lari ini mereka itu akan dilibatkan dari perencanaan, terus sebelumnya itu evaluasi, terus perencanaan, setelah itu kita tindak lanjutnya atau action. Nah, di sini nanti di voice, choice dan ownership ini adalah kunci sebuah proyek ya teman-teman semuanya. Nah yang selanjutnya ada dari latar belakang ini dapat mengakomodasi kolaborasi antar guru dan proyek P5 yang bisa dijadikan proyek P5. Jadi berdasarkan pembelajaran yang kami pelajari bahwasanya proyek itu bisa dilakukan di semua lini pelajaran ya, sektor pelajaran. Jadi antar guru itu seperti saya PJOK dengan guru kelas dan PAI misalnya kan. Nanti di slide selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana keterkaitan antara guru kelas, guru PJOK dan guru mapel ya. Selanjutnya adalah minat peserta didik. Jadi saya mengambilnya ini teman-teman semuanya berdasarkan hasil interview terhadap peserta didik di kelas 6 ya, yang mana proyek ini nanti akan dilakukan di kelas 6, sementara ini untuk di kelas 6. Karena sudah saya rata-ratakan 100% itu 75%-nya skalanya menyukai olahraga lari jarak pendek dan menyukai tantangan. Ternyata anak-anak itu memang sukanya lari ya, Bu Robia, apalagi kelas 6 ya. Nah ya, jadi memang sukanya lari. Terus saya presentasikan kemarin, ada saya buat pilihan perlombaan lari, terus perlombaan permainan, yang terakhir adalah tantangan. Ternyata mereka itu menyukai semuanya, tapi yang paling besar itu di bidang atletik adalah lari jarak pendek. Dan pernah saya praktekkan di kelas 4, 5, dan 6 itu memang mereka antusias. Dan ternyata kuncinya di sini ibu-ibu, menyukai tantangan. Menyukai tantangan. Anak-anak itu menyukai tantangan. Jadi kalau dia ditantang, coba ini si Adi sama Budi coba lari, mana yang ini, mana yang lebih cepat. Nah mereka itu ada motivasi untuk menang dari dalam dirinya. Nah dari situlah saya ambil, berarti anak-anak ini menyukai tantangan. Dengan demikian hal ini menjadi dasar untuk pelaksanaan proyek lari jarak pendek yang akan dilakukan di sekolah kami. Nah kira-kira ada masukan tidak? Tidak ini, apalagi kira-kira yang bisa menjadi minat peserta didik. Ada masukan?
sepak bola seperti itu kan. Kalau tidak kasti, nah nanti muaranya ibu-ibu semuanya ya, kalau seperti pertandingan itu adalah muaranya ke SEM atau sport education model. Sedangkan ini adalah pendidikan gerak, yang saya ambil ini adalah pendidikan gerak, jadi berbeda. Nah, yaitu yang selanjutnya adalah kondisi kesenjangan. Kondisi kesenjangan yang ada banyak peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan fisik, baik di sekolah maupun di rumah. Kira-kira benar tidak ini, Bu? Pernyataannya ini, Bu, yang kita amati selama ini. Benar tidak? Nah, ya. Ternyata sekarang ini, zaman sekarang, Bu, 70% itu mereka itu melakukan gerakan itu di sekolah, Bu. Dan yang 30%-nya di rumah. Ternyata di rumah itu sudah ada banyak gerak. Lebih banyak di sekolah kalau dia diberikan kegiatan untuk aktif fisiknya. Hal ini karena pengaruh perkembangan zaman. Di sini saya ambil pengaruh perkembangan zaman. Anak-anak lebih suka bermain game, gadget atau lainnya daripada bergerak aktif secara fisik. Dan semua itu akan menjadi masalah untuk tumbuh kembangnya di masa yang akan datang. Kira-kira benar tidak? Benar tidak, Bu? Benar, Bu, ya. Kalau mereka kurang aktif dari sekarang, maka kedepannya itu mereka itu akan menjadi manusia yang pasif. Manusia yang pasif di sini dimaksudnya itu anak-anak itu tumbuh kembangnya akan terganggu. Bagaimana mau hebat kan generasi kita, menyongsong generasi emas itu, kalau fisiknya saja tidak sehat, tidak bugar, ya. Percuma psikomotor kognitifnya bagus, tapi psikomotornya tidak baik, karena yang membawa kognitif itu adalah fisiknya. Benar tidak? Benar kan, Bu, ya? Karena yang membawa kecerdasan itu yang pertama adalah psikomotornya dulu atau fisiknya dulu. Kalau fisiknya terganggu, dalam arti terganggu itu bukan yang cacat atau apa, tetapi fisiknya itu kurang aktif, maka secara keseluruhan maka semuanya akan terganggu dan akan mempengaruhi tumbuh kembangnya di masa yang akan datang, ya, Bu. Kalau kita yang di luar negeri itu, negara-negara lain itu, kita ketahui bersama bahwasanya mereka itu mengelola fisik generasinya itu dengan baik supaya mempersiapkan untuk generasi emas yang akan datang. Jadi kalau kita sekarang mempersiapkan anak-anak sehat, fisiknya mungkin 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang mereka itu adalah generasi yang kuat, dan hebat, ya. Nah, yang pertama adalah kurangnya sarana olahraga baik di sekolah maupun di rumah, menjadikan peserta didik kurang minat dalam berolahraga. Nah, jadi sekolah kita itu keseluruhan sekolah-sekolah ini memang kita kurangnya sarana olahraga. Misalnya hanya sekolah-sekolah favorit saja yang lengkap. Di situ ada misalnya alat peraga untuk atletik, untuk senam lantai, dan kita di sekolah-sekolah yang umum ini biasanya kurang di sana. Dan itu jadi PR kita bagaimana membuatnya. Contohnya misalnya membuat inovasi cool dari botol aqua yang pernah saya lakukan, ya. Selanjutnya kondisi kesenjangan. Kira-kira bisa ini ada masukan tidak, Bu? Kondisi kesenjangan yang ada di sekolah kita apa saja lah kira-kira? Selain peralatan apa lagi? Apa deh, Pak? Kesenjangan. Yang selanjutnya adalah saya mempunyai tujuan proyek. Tujuan proyek ini untuk menumbuhkan rasa
pertama adalah yang ini. Seperti kita tujuan pembelajaran itu, kalau kita di kurikulum yang lama mungkin, yaitu KI1 adalah spiritual, yaitu untuk menumbuhkan rasa syukur dulu kepada peserta didik atas kesehatan dan kesempurnaan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka itu mensyukuri, dampaknya nanti mereka itu mensyukuri, oh fisiknya kan sempurna, baik, ya, dibandingkan dengan anak-anak yang disabilitas kan. Jadi seperti itu, untuk menumbuhkan rasa syukur dulu. Setelah mereka menumbuhkan rasa syukur, berarti rohaninya ya, yaitu yang selanjutnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, jadi sudah masuk di sini adalah komunitas belajar, yang mana tahap komunitas belajar kita adalah sudah tahap implementasi, dan bukan lagi inisiasi. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki tahap implementasi, yaitu memang sudah bergerak, sudah sering melakukan praktik baik sesama guru atau sesama pendidik ya. Serta melalui permainan lomba lari jarak pendek, peserta didik dapat melakukan gerak lari jarak pendek secara benar. Artinya dampaknya itu lari itu, Bu ya, lari itu bukan sembarangan ya. Karena lari itu ada yang benar dan ada yang salah, ada tekniknya yang benar, ada yang salah. Dan kalau kita amati anak-anak itu, dari 10 anak saja larinya itu berbeda-beda. Ada yang kakinya ngomong ngangkang, ada yang kakinya melipat, ada yang melupik. Nah itu karena pertamanya adalah kesalahan dalam geraknya, tekniknya itu dari kecil itu salah, apalagi fase dasar kita. Dan yang paling fatal adalah pada fase fondasi. Fase fondasi itu apa kira-kira? Apa Bu? Fase fondasi itu yang mana Bu? Fase fondasi di bawahnya SD Bu, apa Bu? Nah, TK PAUD atau pendidikan anak usia ini, itu fase fondasi yang paling rentan. Sekali rusaknya di sana, berarti seterusnya nanti akan rusak. Kalau di fase fondasi. Jadi ibarat bangunan kita ini, fondasi itu dasarnya itu fondasi itu paling bawah kan. Dan kita ini fase dasarnya berarti di atas fondasi. Jadi kita ini lantainya Bu. Jadi melukisnya itu di lantainya. Dan penguatannya adalah pada saat di fondasi. Dan ini bisa Bu berkolaborasi dengan guru-guru PAUD bisa. Kalau untuk fase fondasi. Dan bisa juga kita berkolaborasi dengan ini untuk komunitas belajar pada PAUD ya. Selanjutnya adalah menciptakan kolaborasi dalam komunitas belajar. Menciptakan kolaborasi dalam komunitas belajar. Sudah sering kan Bu ya kita melakukan kolaborasi. Misalnya seperti Bu Yudi kemarin mengelola PMM, terus melakukan pembelajaran tentang apa waktu itu, apa Bu? Google Form Bu ya? Iya. Ya, tapi itu Google Formulir ya. Jadi berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Yang selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, capaian itu, kalau namanya capaian itu sudah pasti ada indikatornya bukan? Indikator capaiannya. Nah, indikator capaiannya itu apa? Ya ini. Sebagian besar peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan kegiatan permainan olahraga. Jadi kalau mereka ada aktif dalam olahraga itu berarti tidak ada capaiannya. Serta 80% peserta didik dapat mempraktikkan gerakan secara lari secara benar dengan penuh semangat, kerjasama dan saling menghargai. Jadi kita ada nilainya nih, nilai sosialnya ini adalah saling menghargai. Yang langkah-langkahnya, karena kita kolaborasi, yaitu peserta didik dan guru terlibat
inovatif dalam membuat sarana yaitu lintasan lari. Kalau dalam PJOK adalah lintasan lari. Kalau dalam apa namanya? Kalau dalam proyek kelas P5 apa kira-kira? Selain itu misalnya kayak Bu Ana kemarin, Bu Elva atau Bu Suti, buat apa kemarin itu nanam apa Bu? Kangkung. Ya, sayuran itu kan terlibat kan, dari buat wadahnya, terus isi pupuknya atau media tanamnya, terus nanamnya, terus bawa bibitnya, perawatannya, itu semuanya dilakukan guru dan siswa atau peserta didik. Seperti Bu Tis kemana kan Bu Tis? Ya, peternak lele. Piara lele dari makan memberinya makan sampai ganti air, sampai makannya makan lelenya itu bareng-bareng. Jadi itu kan namanya panen hasil atau panen raya. Nah ini Bu, kalau dalam PJOK nantinya program ini peserta didik menjadi peserta. Ya, peserta, pasti peserta yang pertama. Yang kedua adalah penilai dan pengamat. Nah, jadi nanti itu misalnya kalau tempat saya nanti mereka tuh menilai kawannya sendiri yang lari. Dan yang sekarang adalah dalam asesmen otentik itu penilaian diri sendiri dulu. Ya, nanti dulu menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Dengan jalan apa? Misalnya kalau sekarang itu kalau dalam PJOK agak repot, kan apa? Karena harus menggunakan IT. Kalau dalam PJOK menggunakan IT. Misalnya si A ini lari, yang B merekamnya Bu. Direkamnya terus larinya itu sampai dari start sampai finish. Nanti ditunjukkan kepada yang bersangkutan. Nah, di mereka itu yang bersangkutan itu akan menilai dirinya sendiri. Cara larinya, cara startnya, cara finishnya itu menilai diri sendiri. Baru nanti tahap selanjutnya adalah penilaian pada orang lain atau teman sebaya, gitu ya. Kalau kita guru teman sejawat, kalau siswa itu teman sebaya. Sekaligus pengamat, ya, itu tadi termasuk sekaligus pengamat ya. Kira-kira gerakannya sudah benar belum, atau gerakannya sudah baik atau belum. Nah, yang selanjutnya adalah capaian yang diharapkan ya. Capaian diharapkan. Capaian yang diharapkan itu ya yang pasti adalah peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi apapun pembelajarannya itu harus sampai kata-kata ini Bu, kalau bisa bermakna. Nah, jadi apapun pembelajaran itu, sedikit saja mereka dapat hari ini, itu kalau bisa bermakna. Karena sekarang kebermaknaan itu akan tertanam di dalam dirinya sampai nanti teringat, sampai mereka sampai kapanpun tidak akan hilang kalau namanya kebermaknaan. Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu tujuannya sudah bermakna, nanti dalam kehidupan sehari-harinya tuh diterapkan. Jadi seperti itu ya. Kira-kira sampai di sini kira-kira ada masukan tidak Ibu? Dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana misalnya kan? Yanti kira-kira bagaimana Yanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yanti kan gampang. Kalau agama gampang. Gampang. Biasa berdoa. Nah, di kalau rumah. olahraga mengenai lari diterapkan di sehari-hari yang kebakaran. Iya, benar. Iya kan? Benar. Benar. Benar, misalnya ini kan lari ya, ya, Iya. lari ya. Nah, lari itu banyak manfaatnya kan. Misalnya itu kan ada Suri tadi, kalau kebakaran itu larinya cepat kan. Dengan demikian cara terlatihnya cepat lah gitu. Yang kedua tadi misalnya kalau ada binatang buas, nah tidak mungkin kan misalnya ada angsa mau nyosor diam saja kan, pasti secara refleks akan berlari. Yang jelas ini maksudnya ini ya Bapak ya, peserta didik dapat pembelajaran yang bermakna dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan begini
didik terbiasa lalu kesehatannya terjaga. Nah, Itu aja iya. mungkin. Karena pengalaman saya stroke di latihan di terapi, meletakkan kaki itu bukan Iya. ini dulu depan dulu. Nah, Nah. baru ini ikut ini kan ini. Nah, dan Seperti ini, memang- kalau ini kita tidak seimbang itu anunya. Ya benar. Sebenarnya Sholat itu kan seperti itu juga kan, gerakannya itu runtutannya itu sudah baik iya. karena berhubungan dengan semuanya berhubungan dengan refleksi badan kita semua. Nah, jadi seperti itu makanya peserta didik dapat mendapatkan pelajaran yang bermakna. Dari dia sikap awalnya saja sudah bermakna kan. Jadi sikapnya itu yang pertama fokus. Oh memang hidup itu memang harus fokus, segala sesuatu itu harus fokus. Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya seperti itu. Jadi pembelajaran itu setiap hari itu kalau bisa sedikit saja harus yang bermakna. Kalau baiknya kalau dilakukan ya. Kalau dilakukan memang, Dilakukan ya. karena kurikulum merdeka muaranya itu memang ke sini. Karena setelah kita amati itu intinya itu di kata-kata ini, cuman di sini intinya kurikulum merdeka itu makna sebenarnya adalah capaian yang diharapkan cuma ini, muaranya ke sana. Jadi sebanyak-banyak yang kita pakai itu tujuan pembelajarannya adalah di sini nanti. Nah, apapun itu pembelajarannya baik PJOK, IPA, PAI atau lainnya itu nanti di sini. Boleh kita lanjut Bu ya? Lanjut ya. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nanti program ini ada namanya mitra dalam komunitas. Ini mitra komunitas belajar. Terus ada skala programnya. Karena harus diukur skalanya Bu ya. Skala program yang saya buat itu program ini termasuk intrakurikuler dan kokurikuler. Dan dibuat untuk seluruh peserta didik fase B kelas 6. Karena ini pembelajarannya iya ini fase C ya. Maaf ini salah. Fase C kelas 6. Tadinya saya buat ini adalah fase B dan fase C. Ternyata skalanya terlalu luas. Terlalu luas kalau tadinya saya buat B dan C. Ternyata setelah observasi fase B itu belum ada yang belum bisa melaksanakan karena di unsur keselamatannya mereka belum bisa mengembangkan namanya unsur keselamatan. Makanya saya di fase C kelas 6 ya. Saya izin bertanya ini kawan-kawan yang intrakurikuler dan kokurikuler. Kira-kira benar tidak Bu? Dia termasuk intrakurikuler dan kokurikuler. Itu nggak masuk pelajaran wajib. Ya. Pelajaran wajib kan pindah. Ya. Kokurikuler adalah penguatan, ya. Dan ini tidak termasuk tidak termasuk ke dalam ekstrakurikuler karena kalau ekstrakurikuler kita sudah berbeda arahnya. Yang tambahan, ya benar. Yang ini adalah pengaturan program. Nah, program ini dilaksanakan di bulan Januari besok selama 2 kali pertemuan. Nanti akan saya amati. Dan berapa tahun? Ya, Bulan Januari tahun 2025. 2020 yaitu semester depan, ya. Karena kalau sekarang Desember sudah mepet waktunya, karena kita akan menghadapi penilaian tengah akhir semester atau pas ya. Asesmen dilakukan oleh guru yang berkolaborasi dengan siswa. Jadi kita berkolaborasi. Penilaian dilakukan oleh guru dan bekerjasama dengan siswa. Ya, maksudnya seperti ini. Penilaiannya ini nanti apa? Melalui pengamatan. Nah, yang melalui pengamatan tadi. Jadi guru itu nanti akan menyimpulkan penilaian itu. Ya,
sangat mampu Ya. melakukan, dia berarti 8 sampai 10 skala nilainya. Cukup mampu. Bukan itu ada langkah-langkahnya, misalnya Instrumennya. iya Iya, bukan iya. dari skala penilaian ada. Heeh. Kalau dia nilai 8 90 sampai 9 terus dari startnya Ya. benar. Nah, itu kan Ya, itu nanti di sampai asesmen. sini benar. Di asesmen otentik misalnya nanti di sini kan start. Misalnya ini Bu ya, ini start. Ini saat melakukan, saat berlari. Di sini saat finish, seperti itu kan. Nanti dari 3 komponen itu akan digabungkan menjadi satu, dibagi 3 dan masuknya nanti kemana dia kan skalanya. Seperti itu nilainya. Mitra komunitas belajar. Nah, di sini Ibu ya, komite. Karena sekarang ini kita harus memberdayakan komite. Kepala sekolah, tentu kepala sekolah adalah yang paling penting ini dalam satuan pendidikan adalah kepala sekolah karena peranannya yang paling dominan adalah kepala sekolah itu memberikan instruksi ya, memberikan instruksi langsung kepada teman. Dan semua guru kelas dan mapel yang ada di sekolah. Bahasa Indonesia ini semua apa seluruh? Yang mana? Seluruh guru kelas atau semua guru kelas untuk bahasa Indonesia? Seluruh guru kelas ya. Ini kan ada yang lebih tahu kan atau apa? Kira-kira benarnya di mana? Ini karena Guru kelas atau seluruh atau semua? Seluruh. Seluruh berarti nanti dirubah jadi seluruh guru kelas ya. Nah, jadi kita seperti ini lah memang berkolaborasi itu. Kalau ada yang kurang harus diberikan masukan ya. Ini strukturnya program sudah. Selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas. Yang pertama, melibatkan 7 aset yang dimiliki sekolah. Kira-kira ada 7 aset. Tahu anak 7 aset di sekolah kita? Ada lapangan. Lapangan. Yang pertama kan? Anak masuknya di situ. Coba dulu dibuka di Google 7 aset. 7 aset basket ini. 7 aset yang di 7 aset. sekolah. Nah, itu Pengurusan. 7 aset basket ini. Yang pertama adalah aset manusia pasti ya. Kalau iya aset manusia itu aset. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah politik, sosial politik. Yang keempat adalah apa Bu? Agama dan budaya. Yang kelima adalah finansial. Yang terakhir adalah politik. Nah yang tadi ibu kepala sekolah itu bisa melewati 7 itu Bu. Jadi kepala sekolah itu mempunyai 7 aset itu. Karena sosial politik nanti kepala sekolah mempunyai mitra dengan luar seperti itu kan, dengan pihak luar. Agama dan budaya. Sebelum melakukan kegiatan Jadi di sini maksudnya agama dan budaya itu seperti ini. Kalau dalam PJO kan dominan kadang-kadang masyarakat itu menilai, oh kalau yang berjilbab itu tidak boleh ini, tidak boleh berenang. Nah seperti itu. Oh tidak kuat renangnya. Kalau anak-anak yang berjilbab tuh yang sering pakai sarung itu, anak-anak pondok, anak yang sering pakai sarung itu tuh tidak bisa main bola. Nah di situ kan tidak boleh. Yang pakai sarung tuh kayak dulu main bolanya. Sebenarnya itu sudah namanya masuk ke dalam kategori diskriminasi atau diskriminasi ya. Tidak boleh lagi Bu seperti itu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Aset budaya, misalnya aset budaya anak perempuan dan laki-laki itu Bu. Kalau lari, kalau dulu kan seperti ini. Oh laki-laki, perempuan tidak boleh lagi Bu. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Jadi di mata pembelajaran itu perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Jadi tidak ada isu gender di situ. Jadi isu gender itu membahayakan karena kesetaraan gender itu laki-laki dan perempuan di dalam pembelajaran sama, gitu ya, sama rata nilainya. Walaupun dibukain sama olahraga kan.
Iya, Bu. Seperti itu. Mungkin tidak waktu kaki kan. Tapi kan di situ yang isu sosial itu atau isu gender tadi kan, kalau yang berjilbab misalnya kan, oh itu tidak bisa main voli. Padahal kan atlet-atlet itu kita tahu berjilbab banyak kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi malah di luar negeri malah yang banyak yang berjilbab itu atlet-atlet dari Indonesia. Tergantung uangnya, kalau mau Iya. terganggu tak sedih pak. Ya, Biasa Pak, dia iya, nambah kan yang itu terus. agak kendor kalau yang jembatan kan. Faktanya Bu, memang kalau dalam ini, dalam apa namanya, dalam isu-isu itu kadang-kadang yang pakai peci, culun segala macam, oh tidak bisa main bola, main atau segala macam. Faktanya kadang-kadang yang sekarang ini mereka itu malah punya bakat terpendam kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya di situ diangkat itu apa namanya itu motivasinya. Sama dengan yang mau pasti kemarin yang nggak boleh berjilbab. Protes itu. Jadi arahnya nanti kurikulum merdeka itu ke situ. Ini evaluasi. Kita sudah sampai evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala. Nantinya akan berkala menggunakan metode observasi. Jadi wawancara dengan sampel yang akan diambil adalah peserta didik. Nanti proyek saya itu nanti ada evaluasinya. Nanti evaluasinya bukan saya sendiri, termasuk ibu-ibu semua dan anak-anak semua. Oh kira-kira Pak membahayakan Pak larinya, jangan lagi dekat pohon seperti itu. Berarti kita evaluasi kan. Pak lintasannya jangan banyak-banyak, 2 saja. Nah, seperti itu namanya evaluasi kan. Atau anak-anaknya nanti kalau bisa pakai sepatu semua misalnya kan, seperti itu. Itu evaluasi. Jadi kita analisis bersama nanti tentang program perbaikan yang perlu dilakukan. Yang selanjutnya adalah tantangan yang terakhir. Tantangan dan solusi dari sebuah program itu banyak pastinya. Tetapi saya rangkum inilah tantangan yang paling banyak. Kurangnya pengetahuan peserta didik dalam materi khususnya dalam PJOK saya adalah materi atletik lari jarak pendek. Karena mereka tidak tahu atletik itu apa. Atletik itu mereka taunya atletik itu lari. Ternyata atletik itu banyak rangkaian atau cabangnya. Dan dalam kesempatan ini saya ambil lari jarak pendek. Solusinya adalah alhamdulillah karena kita mempunyai aset di sekolah ini adalah aset apa tadi namanya? Jadi aset tadi termasuk finansial, politik, ya, thinking itu. Terus aset sarana prasarananya ya. Kita di sini mempunyai prasarana internet. Jadi saya menyediakan materinya nanti gampang Bu, berbasis internet dan platform digital YouTube, Google dan lain-lain dengan menggunakan media handphone. Jadi nanti boleh Bu mereka itu diberikan materi tentang materi tersebut menggunakan platform ini. Jadi karena kita punya aset internet, jadi kita manfaatkan sebesar mungkin. Yang selanjutnya adalah tantangan selanjutnya kurangnya media olahraga yang memadai. Ya tentu karena kita tidak seperti sekolah kita tidak mempunyai lintasan yang memadai seperti stadion atau sebagainya. Dan kita memanfaatkan yang ada saja Bu. Seperti lapangan kita, lapangan tanah adalah saya anggap yang paling aman untuk berlari Bu ya, ketimbang lapangan yang dari beton itu. Dan anak lebih suka berlari di lapangan tanah daripada lapangan yang terbuat dari beton ya. Seperti itu. Solusinya adalah ya ini mengadakan berbagai variasi media olahraga yang menarik dan menantang dengan memanfaatkan lingkungan. Nah, jadi kita memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat berolahraga dan menjalin kolaborasi dengan komunitas untuk meminjam peralatan olahraga, misalnya minjam kepada PASI seperti itu kan, atau minjam kepada warga tentang sarana-sarananya atau pukul besi atau segala macam, boleh kita memanfaatkan warga sekitar. Itu tujuannya. Kira-kira ada solusi lain tidak? Bu. Jadi 12 itu bisa ditambah proyektor nggak? Ya bisa Bu. Jadi pembelajarannya berbasis
berbasis IT dengan proyektor. Oh iya. Kalau ini hanya dengan handphone saja Bu, gitu ya. Tapi kalau dia proyektor lebih memadai ya di kelas. Ya, nah, ini sudah selesai. Mensana inconvenusano ada. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Benar tidak Bu? Kira-kira ini Bu. Ini pepatah lama Bu. Pepatah paling saya kecil dulu sudah baca ini. Oh ternyata memang benar. Sudah setua ini baru saya pahami. Benar Bu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, iya betul. Jadi tujuan PJOK adalah yang pertama adalah menggerakkan peserta didik itu aktif sepanjang hayat. Jadi mereka tuh supaya nanti besarnya itu selalu aktif sampai sepanjang hayat. Jadi berolahraga itu baik untuk kesehatan. Anak didik itu harus olahraga. Nah, ya Bu. Kita harus bergerak. Makanya nanti saya tuh sebenarnya pengennya tuh kalau kita pas hari Jumat yang kesehatan yang memadai, kita kalau jalan bareng, kalau kita senam bareng. Karena apa? Karena untuk kita sendiri Bu. Karena kesehatan itu untuk kita sendiri ya kan. Aset yang pertama yang kita miliki sebagai manusia itu adalah aset kesehatan. Yang pertama sekali. Selanjutnya nanti dulu Bu yang aset lain. Karena yang paling yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu yang paling berharga dari manusia itu adalah aset kesehatan.